Ya, sekarang Pak Nasim gilirannya. Doanya dikabulkan. Gitu. Terima kasih pimpinan Bapak yang dipimpin oleh Pak Ketua Salamoji dan Pak Hekel yang kami banggakan serta rekan-rekan Komisi 6 yang kami banggakan. Bapak Gani beserta jajaran, wabil khusus Mbak Melda yang selalu setia menemani. Terima kasih sebelumnya kami dari fraksi PKB juga mengucapkan mohon maaf lahir batin Pak Gani. Dan semuanya yang pasti insya Allah berkah. Yang pertama Pak Gani, sebetulnya kita yang pertama harus membicarakan tentang misi visi dari holding ini. Holding yang sudah kita rencanakan yaitu mulai sejak 2019 itu sebetulnya berperan penting dalam menjaga food dan energi security. Itu yang kita harapkan, yaitu berbasis komoditas perkebunan yang efektif, otomatis akan memberi kemandirian pangan. Itu yang kita harapkan, titik garisnya ya. Jangan sampai menjadi bertolak belakang itu Pak Gani. Otomatis kami apresiasi. Laba di sini tercatat 4,64 triliun ya di tahun 2001. Jadi kenaikannya hampir 500% Pak Gani. Luar biasa, tapi kita jangan lupa kita masih punya 43 triliun hutang. Ya kan? Tanggungan kita. Bukan berarti menjadi bahagia dulu, tapi paling tidak ini tantangan buat holding. Otomatis seperti yang tadi saya sampaikan Pak Gani. Itu yang terpenting. Kita harapkan tidak kalah pentingnya Pak Gani, sebelum sementara ini banyak sebenarnya konflik yang terjadi. Otomatis ini mempengaruhi terhadap aset dan segala hal yang terjadi. Contohnya aset perkebunan itu tercatat kami di 2022 ini terakhir saya data itu oleh tim itu ada 223 kasus Pak. Ya kan? PTPN ini ya. 133 titik lokasi dari total itu 153 itu dikuasai masyarakat. Inilah pentingnya Pak, di holding tadi jangan lupa lepas dari sistem manajemen dan sinergi yang baik dari pemerintah, dari SDM juga, apalagi BUMN yang berakhlak. Ini harus ditata. Mungkin Pak Gani oke, di jajaran ke bawah, nah ini harus dipantau Pak. Nah, ini sangat penting, banyak yang terjadi Pak. Kearifan lokal, kemanusiaan itu juga tidak boleh dilepaskan. Terjadi kayak kemarin pernah saya sampaikan kan ke Pak Gani, terjadi di Banyuwangi, di Wonosorejo, memang oke. Tapi kadang petani Pak, masyarakat itu dikorbankan oleh pihak ketiga dan lain-lain. Ya kan, tanaman belum selesai dia sudah keluar uang langsung disikat habis. Ya kan, itu sayang Pak, dolim namanya itu Pak. Oke, mereka petani itu tidak salah, tapi pihak ketiganya proses hukum berjalan silakan Pak. Tapi adalah paling tidak kearifan lokal, kemanusiaan kita terhadap manusia. Nah ini harus ditekankan Pak pada direksi-direksi PTPN ini Pak. Jangan selalu terjadi seperti ini, ya kan? Nah itu yang penting Pak. Karena saya kira Pak Gani sudah cukup dalam kehidupan di dunia ini, insya Allah perjuangan masa depan juga perlu Pak, ya kan? Apalagi urusannya di akhirat, itu penting Pak, ya kan? Sama kayak kita Pak, kita tuh di PKB kalau untuk berbicara politis dan kepentingan itu kami sudah cukup, tinggal kami saatnya berjuang untuk rakyat saat ini Kak. Itu yang kita butuhkan. Itu Pak Gani, yang pasti termasuk Pak, yang kedua kami mohon report paling tidak ya, tentang PMN yang sudah berjalan selama ini dalam sistem holding nanti. Bagaimana update-nya Pak? Saya lihat banyak proyek yang dulu sudah kita berikan, kita kawal bersama PMN, baik itu contohnya misalkan PG Asem Bagus, IGG dan lain-lain, proyek yang 6.000 TCD ternyata mau 3.000 TCD aja masih belum selesai sampai hari ini. Ada yang sampai kepada kasus kejaksaan dan lain-lain. Nah, itu kita minta report Pak selama ini PTPN ini. Nah, ini yang kita belum tahu dan juga teman-teman perlu pelajarin ini lebih detail. Itu Pak, tentang juga bagaimana teknis dari pabrik-pabrik gula yang masih banyak mengganggu ke masyarakat itu pasti terjadi ya. Nah, itu bagaimana meminimalisnya dengan zaman modern kita sekarang ini. Bagaimana kita mau go public, bagaimana nanti kita berbicara IPO di internal kita sendiri tidak bisa menyelesaikan baik itu polusi ya kan dan lain-lain. Nah, itu perlu dipertahankan limbah dan apa perlu dipelajarin betul Pak. Itu dalam alat kecanggihannya itu. Itu Pak Gani yang pertama. Yang kedua Pak Gani, saya ingin pembahasan melakukan IPO ini, bagaimana penerangannya IPO itu ke depan. Karena rencananya kan di tahun 2002 ya Pak ya, IPO ini ya Pak. Nah jangan sampai Pak, kami itu khawatir Pak, IPO kita itu khususnya di badan usaha milik negara ini sudah banyak contoh. Ya, di Telkom, di mana-mana, udah dengan gagahnya, dengan luar biasanya promosi dan ini itu, tapi nyungsep juga Pak. Ya kan? Nah itu banyak contohnya. Ya itu bagaimana itu harus dibahas dulu Pak ya. Jangan sampai harga saham ini nanti merugikan gitu ya.
berapa harganya yang perlu diperhatikan dan bagaimana itu tolong diperhatikan untuk IPO ini Pak ya, sehingga bisa melantai di bursa saham itu kita dengan gagah gitu ya, dengan mempunyai kepercayaan gitu ya, ya kan, apalagi fasilitas kita BUMN lebih baik daripada kemandirian swasta Pak, itu yang membuat kita malu, walaupun memang kita punya tanggung jawab ya kan terhadap bangsa semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, saya lihat di sini mulai sejak Mei 2022 ini sampai hari ini 24 Mei itu harga gula pun ya Pak di beberapa daerah itu semua tidak sama Pak. Nah ini perlu dicek kembali Pak. Ya kan, hari ini 24 Mei aja sudah berbeda-beda Pak. Ada 12.150, ada 14.200, 14.50. Nah ini yang kita harus pelajari Pak dari laporan hasil Satgas Pangan kita ini Pak. Nah ini yang kita perlukan. Yang ketiga, tentang program dari SGN sendiri, kami butuh itu Pak. Pembahasan SGN itu, karena saya 14T ini cukup besar Pak Gani. Di situ saya dengar waktu itu Pak Gani mempunyai program SGN untuk on farm dan off farm. Kami butuh penjelasan kenapa harus dipisah Pak. Mulai zaman Belanda itu Pak, PTPN itu jadi satu on at farmnya. Kenapa harus SGN melakukan itu? Apa kita ini lebih canggih dari negara Belanda? Kalau itu kita lebih hebat, lebih inovasi, saya kagum Pak. Nah, tetapi jangan sampai pemisahan ini malah membuat kekacauan, permasalahan atau menghambat perencanaannya ini. Nah, lalu perencanaannya kapan rencana ini Pak? Kalau kami ya, karena terus terang saya Pak hidup di daerah yang banyak pabrik gulanya. Di seluruh Indonesia mungkin kami yang paling banyak di Situbondo dan Bondowoso. Kami punya pabrik gula dari 8, sekarang tinggal sisa berapa Pak? 4 ya Pak ya? Tinggal 4 sisanya kita ini. Terbesar, berarti Belanda memilih daerah kita ini yang terbaik ya Pak ya? Gitu loh. Nah itu paling tidak kami butuh gambaran Pak. Lalu kalau bisa, apa tidak sebaiknya setelah masa giling on-nya dari semua ini supaya tidak mengganggu nanti situasi dalam posisi masa giling kita. Nah itu yang perlu dipikirkan ke depan kita Pak. Ya kan, karena PTPN ini kebanggaan kita Pak, kebutuhan kita. Itu yang pertama. Yang keempat ya Pak ya. Yang kelima Pak. Agak dipersingkat. Okay. Baru pertama soalnya. Kelima. Udah habis maghribnya nanti. Oke. Saya kira itu aja cukup lah kalau sudah diprotes gitu Pak. Saya kira cukup untuk CPO tadi. Saya kira teman-teman sudah membahas kalau bisa kita lebih maksa memberdayakan bagaimana Pak PTPN lebih baik ke depannya. Itu saya kira. Terima kasih pimpinan. Oh iya Pak, lupa saya masalah hutang Pak. Hutang tambahan vendor Pak. Ini saya cek beberapa teman-teman di PGPG ini banyak masih hutang vendor Pak. Sampai hari ini saya cek katanya kurang lebih 300 vendor. Malah banyak vendor yang mundur dari PTPN. Ya kan, nah ini Pak, tolong Pak, jadikan perhatian Pak ya. Lalu masalah DO, ya kan, kami ini kan masalah, konstituen kita banyak petani Pak. Masalah DO yang selalu lambat, ini kenapa Pak? Nah, lalu juga saya ingin tahu, DO ini sebetulnya keuangannya dari mana, dana DO ini? Nah itu yang kami butuhkan Pak. Jadi jangan sampai, kayak kemarin sempat tahun lalu Pak, lelang itu sampai terlambat sampai hampir 2 bulan, ya kan? Nah itu yang kami khawatirkan. Pak Gani, semua menjadi catatan, termasuk nanti lelang-lelang dari sistem program dari SGN Pak. Kan saya dengar kan lelangnya sampai ada yang dari luar negeri. Apa bangsa kita tidak ada yang mampu? Gitu loh Pak. Itu hati-hati menjadi catatan mereka. Kami butuh penjelasan. Kayaknya informasi dari Inggris apa pemenangnya. Nah itu kita butuh penjelasan. Saya kira gitu yang pasti apresiasi. Laba kita sudah bertambah. Tapi jangan santai. Kita masih punya beban hutang yang sangat luar biasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.